Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Ican Crochet. Teman-teman, hari ini kita akan belajar membuat peci mozaik untuk size anak dengan motif seperti ini. Seperti biasa, untuk peci saya bagi menjadi dua bagian. Pertama bagian atas, kedua bagian badan peci. Untuk bagian atasnya, motifnya seperti ini. Videonya sudah ada ya, tinggal ke deskripsi video atau klik kartu e-card yang ada di pojok kanan atas ini. Nah, untuk tutorial bagian atasnya. Di video ini kita hanya akan mempelajari bagian motifnya ini. Ini motifnya saya desain sendiri. Untuk ukuran pecinya, tinggi peci 15,5 cm. Kemudian keliling kepala yang mengenakan peci ini, keliling kepala 48 sampai 52 cm. Kira-kira segitu ukurannya ya. Nanti ukuran ini masih bisa berubah lagi sesuai dengan bahan yang teman-teman gunakan, nomor hakpen yang teman-teman gunakan, dan juga tarikan stitch yang teman-teman buat. Nah, jadi nanti patokan dari ukuran peci ini kalau mengikuti ukuran yang saya kira-kira segitu tadi ya. Dan tarikan stitch yang saya gunakan ini tarikan stitch kencang. Oke, kita simak dulu bahan, alat, dan istilah yang saya gunakan di dalam project kali ini. Ini adalah bagian part A yang sudah saya buat sampai round 10. Jumlahnya ada 132 stitch. Untuk diameternya sekitar 15,8 cm. Bismillahirrahmanirrahim, kita akan buat round B1. B artinya benang kedua ya. Di sini benang kedua saya warna putih, saya ambil dan langsung masukkan ke dalam loop pada hakpen tadi. Tanpa chain 1, kita tusuk pada lubang stitch atau pada jejak slip stitch ini tadi kita masukkan hakpen. Kemudian baru dimasukkan ke chain ketiga awal yang ada lubangnya tadi kelihatan ya. Nah, itu kita masukkan. Nah, ini cara untuk mendapatkan front loop di awal round kalau kita memakai slip stitch nanti di akhir round. Baik, kita lanjutkan membuat SC back loop di setiap lubang stitch. Membuat SC back loopnya itu tusuk dari atas kepala DC-nya yang ada bentuk seperti rantai. Nah, di sini ya. Jadi dari atas tusuk, ambil benang, buat SC. Tusuk dari atas, dorong back loopnya, ambil benang, buat SC. Jadi membuat back loop bukan ditusuk dari depan seperti biasa kita membuat SC, tapi dari atas, melewati back loop, kemudian buat SC. Lanjutkan membuat SC back loop ini, satu SC back loop saja di setiap lubang stitch. Pastikan nanti jumlah SC back loopnya tetap ada 132. Setelah SC back loop terakhir, nanti kita slip stitch di SC pertama. Perhatikan caranya. Tusuk hakpen pada SC pertama, lalu ganti benang. Jadi kita slip stitchnya tidak menyelesaikan dengan benang B, tapi dengan benang A. Setiap kali mau slip stitch, ganti warna benangnya dulu. Masukkan benang warna A ke dalam loop di hakpen seperti ini. Oke, kalau sudah selesai, chain 1. Selanjutnya kita masuk ke baris A2. Masukkan hakpen pada jejak slip stitch. Kemudian kita masukkan lagi hakpen dari depan SC, bukan pada back loopnya, tapi dari depan SC. Ini berguna untuk nanti mendapatkan
front loop di bagian depan. Nah, ini front loopnya ya. Nanti berguna kalau ada DC front loop. Oh iya, jika cara dengan slip stitch ini sulit, bisa diganti dengan cara tanpa slip stitch yang memutar seperti biasanya ya. Oke, SC back loop sudah berposisi di sini. Selanjutnya kita akan buat DC front loop. Gulung benang, kemudian kita akan kaitkan hakpennya di bawah front loop kedua dari atas atau yang benangnya sama dengan yang sedang kita kerjakan. Nah, di sini front loopnya, ambil benang, keluarkan, buat DC seperti biasa. Lanjutkan lagi, buat SC back loop. Di sebelahnya buat DC front loop. Satu SC back loop. Lalu di sebelahnya buat lagi DC front loop. Satu SC back loop. Satu DC front loop. Teruskan membuat SC dan DC ini berselang-seling sampai nanti ke akhir round. Setelah DC front loop terakhir, kita lakukan lagi slip stitch. Tusuk hakpen di atas SC back loop pertama, kemudian ambil benang B, masukkan benang B untuk menyelesaikan slip stitch. Oke, round A2-nya selesai. Chain 1 kita akan masuk ke round B3. Setelah chain 1 kita masukkan hakpen pada jejak slip stitch, kemudian tusuk hakpen dari depan SC back loop, keluarkan benang, lewati loop. Ada 2 loop pada hakpen, ambil benang buat SC back loop. Lanjut lagi, buat 1 SC back loop di setiap lubang stitch sampai nanti berkeliling. SC back loop terakhir selesai, kita lakukan lagi slip stitch. Tusuk benang pada SC back loop pertama, ambil benang A, keluarkan dari back loop, masukkan ke dalam loop slip stitch. Kita akan lanjutkan membuat baris A4. Chain 1, kemudian masukkan hakpen pada bagian jejak slip stitch, tusuk hakpen dari depan SC back loop, tarik benang, keluarkan dari SC back loop, dari loop slip stitch, tarik ke atas, seperti ini, buat SC back loop. Nah, seperti itu ya. Kemudian lanjut lagi kita buat SC back loop kedua, SC back loop ketiga. Lalu gulung benang, kita buat DC front loop, pakai front loop kedua. Masukkan hakpennya dari bawah, tarik benang, keluarkan, buat DC front loop. Kita ulangi lagi ya, buat 3 SC back loop, 1, 2, ketiga. Setelah itu lanjutkan buat 1 DC front loop. Setelah DC front loop terakhir, lakukan lagi slip stitch pada stitch pertama. Tukar benangnya dengan benang B, masukkan, nah, ini
selesai ya untuk round A4. Kita masuk ke B5. Di B5 kita awali dengan membuat DC front loop. Kemudian 1 SC back loop. Kita ulangi lagi buat 1 DC front loop, 1 SC back loop. Ulangi SC back loop, DC front loop bergantian sampai berkeliling. Setelah SC back loop terakhir, lakukan lagi slip stitch pada DC pertama. Ambil benang A, masukkan ke dalam back loop dan jejak slip stitch. Seperti ini jadinya ya untuk round B5. Kita lanjutkan ke round A6. Setelah 1 CH, kita masukkan hakpen dan buat SC back loop. Masih ingat caranya tadi ya? Ini sama. Roundnya dimulai dengan SC back loop 3 kali. Lalu kita buat 1 DC front loop. Diulang lagi, buat 3 SC back loop. Kemudian 1 DC front loop. Ulangi rumusnya sampai berkeliling. Oke, ini kita sudah di akhir round A6. Slip stitch, ambil benang B karena kita akan masuk ke baris B7. Oke, A6-nya kalau sudah selesai seperti ini ya kelihatannya. Kita ke baris B7 teman-teman. Di baris B7 chain 1 dulu, kemudian kita buat 1 SC back loop, kemudian 1 DC front loop, dua SC back loop, ini untuk 1 kali rumusnya. Kita ulangi lagi, 1 SC back loop, 1 DC front loop, 2 SC back loop. Jika sudah selesai, motifnya akan terlihat seperti ini. Silakan diulangi. Di akhir round, setelah SC back loop, kita buat lagi slip stitch. B7-nya selesai, kita akan melanjutkan ke round A8. 1 CH, kemudian kita buat 1 DC front loop, 1 SC back loop, 1 DC front loop, 1 SC back loop, 1 DC front loop. Silakan diulangi sampai selesai 1 putaran. Setelah SC back loop terakhir, kita lakukan lagi slip stitch, ambil benang B. Hasil motifnya akan terlihat seperti ini. Untuk baris B9 sampai A20, teman-teman hanya perlu mengulang-ulangi baris-baris sebelumnya. Baris mana saja kah itu? Nah, silakan perhatikan pola tulis dan foto berikut ini. Ini adalah foto-foto per roundnya sampai ke round A20. Nanti kita akan jumpa di akhir round 20-nya ya.
Ini untuk akhir round A20. Slip stitch yang seperti biasa aja teman-teman, karena kita akan lanjutkan membuat list peci. List pecinya ini kita membuat 1 SC di setiap lubang stitch. Jadi tidak pakai SC back loop lagi, hanya pakai 1 SC biasa saja. Boleh buat 1 round, boleh buat 2 round untuk listnya ini, sampai nanti tinggi peci yang diinginkan itu tercapai. Kalau memang masih kurang, tambahkan lagi, boleh sampai 3 round. Sesuaikan dengan keperluan ya. Oke, kalau sudah selesai sampai 2 round, teman-teman boleh slip stitch lagi. Lalu chain 1, potong benangnya, kemudian selipkan menggunakan jarum sulam ke bagian dalam pecinya. Demikianlah teman-teman tutorial kita kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Semoga bermanfaat dan cukup menginspirasi. Semoga teman-teman juga berhasil membuat project ini dengan baik ya. Maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa lagi insya Allah di video berikutnya. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.